Halo semuanya, kita lanjutkan formula dan fungsi dalam Microsoft Excel. Yang selanjutnya adalah aggregation function, agregat. Jadi fungsi dari agregat function ini adalah menjumlahkan maupun menghitung frekuensi kumpulan data. Fungsi yang digunakan adalah count if, sum if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Yang pertama adalah count if. Count if digunakan untuk menghitung frekuensi sel yang memenuhi kriteria tertentu. Misalkan terjual $497 ini ya, dari customer, pembelian customer, masing-masing produknya, masing-masing customernya, totalnya adalah $497. Dan selanjutnya ingin diketahui omset dari masing-masing produk itu berapa, maka dapat digunakan fungsi count if dan sum if. Kalau yang ingin diketahui adalah jumlah yang terjual, jadi ada berapa DVD yang terjual, itu kita gunakan count if. Kalau ingin diketahui omset dari harga ini, omset penjualannya yang berupa uang, nilai uang, digunakan count if, karena nanti kita sum if ya, maksudnya sum if karena kita jumlahkan omset ini. Oke. Jadi yang pertama adalah count if. Bagaimana cara untuk menggunakan count if ini? Yang pertama bisa menggunakan dialog box. Jadi yang fungsi dialog box yang ada fx-nya itu, kemudian dipilih yang count if, kemudian range, masukkan range-nya ini, range yang ingin dihitung. Di sini dalam hal ini yang ingin dilihat ada produk DVD CD ini ya. Jadi ini adalah di B2 sampai B10. Range-nya dimasukkan ini. Kemudian kriterianya A15, nanti kita lihat A15 itu apa. A15 ini isinya nanti book ya. Kemudian nanti dia akan langsung menghitung jumlahnya book itu ada 4 sel. Jadi ada terjual 4, ada transaksi buku 4 kali ya. Selain menggunakan dialog box, bisa menggunakan formula count if, sama dengan count if, kurung buka, masukkan range-nya B2 sampai B10, kemudian koma, kriterianya. Di sini adalah A15 yaitu book. Kemudian jangan lupa ketika menuliskan range ini di lock. Jadi ini ada kayak tanda dolar-dolar ini, dia adalah lock, jadi range-nya di lock. Jadi ketika Anda mengcopy ke sel lain, maka range-nya tidak akan berubah. Oke, karena kalau kita ngopi ke sel lain, kalau tidak di lock, maka dia range-nya akan menyesuaikan. Oke, nanti kita akan pelajari dengan contoh. Demikian ya, count if dilakukan dengan dialog box. Yang kedua dengan menuliskan fungsinya, yaitu sama dengan count if, kurung buka, range, koma, kriteria. Yang selanjutnya sum if digunakan untuk menjumlahkan isi sel yang memenuhi kriteria tertentu ya, sama dengan count if tadi, tetapi di sini totalnya yang ingin dilihat, total dari masing-masing kriteria. Sama seperti count if, sum if dia bisa menggunakan dialog box, range-nya dimasukkan, selanjutnya kriterianya dimasukkan, sum range-nya itu adalah ini yang ingin ditotal. Jadi di sini sum range-nya adalah price yang ingin ditotal. Sum range-nya berapa? Oke. Kemudian ketika ingin mengetik formulanya, maka sama dengan sum if, kriterianya yaitu B2 sampai B10. Range-nya B2 sampai B10, kemudian di lock. Lock itu menggunakan F4. Kemudian setelah itu koma kriterianya, di sini A15. Kemudian koma sum range-nya yaitu C 2 sampai 10 lock. Kenapa di lock? Karena ketika di copy agar dia tidak berubah range-nya. Nah, contoh formula sum if yang salah adalah ketika range dari kriteria ini tidak sama dengan range dari sum. Jadi yang jadi range sum di sini cuma sampai C9, padahal range yang kriterianya sampai 10. Jadi harus sama ya, sama-sama 10.
Oke, selanjutnya kita buat dulu contohnya mengenai count if dan sum if. Oke, ini ya. Nah, kita akan filter summary, book, CD, DVD, book, CD, DVD. Oke, jadi di sini ketika kita ingin melihat ada berapa buku yang terjual, ada berapa banyak transaksi buku, maka kita menggunakan count if sama dengan count if kurung buka range. Jadi ini range-nya disorot. Setelah disorot, Anda langsung klik F4. Nah, ketika Anda pencet F4 di keyboard itu ya, kan ada F1, F2, F3. Nah, Anda pencet F4, maka dia langsung akan terlock, ada dolar-dolarnya. Kemudian koma, setelah itu kriterianya yaitu buku. Kan kita ingin lihat bukunya berapa. Oke, enter. Nah, dia langsung keluar hasilnya 4. Kebetulan lagi contoh kita hanya ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanya 9 data. Penggunaan formula ini akan efektif ketika datanya tuh banyak, jebret gitu. Maka akan memudahkan kita dalam men-summary. Oke, selanjutnya akan kita coba misalkan tidak di lock, nanti apa kabarnya? Sebentar, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V ya, copy paste paste. Nah, dia langsung otomatis merubah kriterianya kan, karena kita copy ke bawahnya dia langsung jadi kriterianya A15 ini. Nah, sementara itu range-nya tetap B3 sampai B11. Karena apa? Karena tadi di lock. Coba misalkan tidak di lock, ketika Anda copy ke bawahnya ya, ini saya hapus lock-locknya ini dia hanya B3 sampai B11. Nah, ketika tidak di lock, saya copy ke bawahnya, nah, berubah nih, range-nya dia ikut turun karena di copy ke bawahnya range-nya turun jadi B4 sampai B12 ya kan. Jadi kemudian yang kedua ini jadi B5 sampai B13. Jadi sangat salah sekali. Hasilnya juga bisa salah. Oke, jadi di lock. Oke, jelas ya count ya. Dan ini totalnya adalah 9. Selanjutnya sales. Untuk sales ini menggunakan sum if. Yang dengan sum if range lock, jangan lupa F4, koma, kriterianya tentu saja ini karena yang ingin di summary adalah book, kemudian price. Ingat range-nya harus sama ya, sum range ini dengan range kriteria, tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya ini copy paste. Kita lihat totalnya apakah sama dengan yang atas. 497 sama. Sama dengan sum 497. Kalau ini kita pakai apa kita mencarinya? Count E ya. Karena kalau count itu yang dihitung nanti adalah number. Karena ini teks, maka kita gunakan count E. Jadi hanya sekedar menghitung sel yang tidak kosong. Ada 9. Nah, samakan di sini. Jumlahnya dia ada 9. Oke. Dan kalau kita ingin double check yang book, kita lihat di sini book, kita sum ya, yang book ya sama dengan sum yang book ini, koma, ini book ya, yang book ini hanya untuk konfirmasi aja. 187, benar kan? Jadi dengan menggunakan formula sum if akan mempercepat perhitungan kita ketika menggunakan kriteria tertentu. Terutama apabila kita menggunakan large dataset yang banyak sekali datanya.
maka itu akan memudahkan perhitungan. Dan misalkan data kita itu ada di sheet yang berbeda, bisakah kita, jadi seringkali di bidang akuntansi dan manajemen ya, di bidang ekonomi itu kita datanya banyak banget, jadi ini datanya nanti penuh ya, bisa dibilang penuh satu sheet. Nah, kita bisa menjumlahkannya itu di sheet yang lain, jadi ini namanya sheet summary gitu. Misalkan ini ada book, CD, DVD. Nah, kita bisa sama dengan count if. Nah, range-nya di sini kita pindah ke sheet satunya, kita gunakan range-nya ini range-nya, kemudian F4 koma balik ke sheet 3, kriterianya ini. Nah, sama dengan nanti. Hanya saja kita pastikan di lock, jangan lupa harus. Kemudian ini yang sum if, kita ke sheet 1 yang ingin kalau data kita banyak kita langsung begini nggak apa-apa. Tapi kan ini ada headernya ya, jadi ini kemudian F4 koma balik ke sheet 3, kriterianya ini. Oke. Koma lagi sum range, koma kembali ke sheet 1, ini dia sum range-nya, kemudian F4. Oke, enter. Kok 0 dia? Ini kita tadi salah, ini harusnya B, range-nya B kan. Oke, range-nya B 187 ya. Sama ya gitu ya. Jadi misalkan ini data Anda itu banyak, tidak hanya sedikit ini, kalau Anda orang ekonomi datanya banyak sampai bawah, maka Anda bisa membuat summary-nya di sheet yang lain. Oke. Jadi itu mengenai sum if dan count if, semoga jelas. Yang selanjutnya adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Lookup formula paling sering digunakan di dalam analisis keuangan nih. VLOOKUP singkatan dari vertical lookup, sedangkan HLOOKUP singkatan dari horizontal lookup. VLOOKUP digunakan ketika kita memiliki susunan data yang menggunakan sel kunci pada kolom paling kiri. VLOOKUP paling sering digunakan dibandingkan HLOOKUP. Untuk HLOOKUP digunakan jika tabel yang menjadi acuan disusun secara horizontal, yang mana susunan ini lebih jarang ditemukan. Jadi sebenarnya VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama, tergantung dari tabel yang jadi referensi. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah kita mencari nilai berdasarkan tabel referensi gitu. Nah, kalau tabel referensinya itu berupa horizontal, yang mana itu jarang, biasanya bikin tabel kan emang ke bawah gitu kan, vertikal, makanya kenapa VLOOKUP paling sering. Oke. Kemudian formula yang digunakan untuk VLOOKUP adalah seperti ini, sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, jadi value yang ingin dicari, kunci ini, kata kunci yang ingin dicari di tabelnya, koma table array, koma kolom index number, koma range lookup. Lookup value nilai yang dicari, tabel array tabel yang digunakan untuk referensi tadi yang bisa berupa vertikal maupun berupa horizontal tadi, kolom index number urutan kolom dari nilai yang ingin dicari dalam tabel array. Range lookup, range lookup ini kita tulis false jika ingin dicari sama persis. Oke, jadi nilai yang dicari itu sama persis, maka kita sebutnya false. Kalau hanya yang dicari yang mendekati saja, nanti dituliskan true. Ini contohnya, misalkan ingin dibuat laporan mengenai biaya sewa yang dikenakan terhadap customer dalam tabel berikut. Jadi ini ada penyewa, ini ada kode kendaraan, nah ada jenis kendaraan, tarif per jam, biaya sewa. Untuk jenis kendaraan, seringkali di dalam sebuah database kita hanya menggunakan kode saja.
maka yang di entry adalah kode, nanti dia akan ngelink ke tabel ini, tabel referensi ini, tabel array-nya. Misalkan jenis kendaraan, jadi kita ingin mencari MB itu apa nanti isinya berdasarkan tabel referensi yang di bawah ini. Oke, jadi kita ingin melihat MB itu apa nanti. Jadi ketika kita ketik MB di kolom ini, maka dia akan otomatis tertulis minibus. Kita ketik TR, maka di kolom berikutnya dia udah otomatis truk. Kemudian di tarif juga otomatis, kalau MB itu 12.500, kalau truk otomatis 15.000. Oke, jadi nanti VLOOKUP-nya adalah VLOOKUP C7, T7 itu adalah ini kode kendaraan. Kemudian tabel reference-nya ini A20 sampai C22, jadi ini 3 kolom, 3 baris ini. Kemudian di F4 di log, jangan lupa. Kemudian koma 2 artinya kolom kedua ketika kita ingin melihat jenis kendaraan, karena jenis kendaraan itu ada di kolom kedua pada tabel array, tabel reference. Kalau yang ingin dicari tarif, nanti dia kolomnya kita isi 3. Oke, langsung ke praktek ya, kita lihat. Oke, kita coba. Ini ada FE Uniba Guest House. Jadi di sini kita ada tabel array-nya, ini tabel bantunya, kode kamar, jenis kamar, dan tarif per malam. Oke, kita ingin melihat jenis kamarnya, berarti kita buat VLOOKUP. Lookup value, kemudian tabel array nih, F4 jangan lupa, koma, kolom indeks 2 karena jenis kamar itu ada di kolom kedua, kemudian false. Oke, kemudian Ctrl C, copy paste. Oke, selanjutnya tarif per malam, kita lakukan hal yang sama, VLOOKUP, lookup value nya ini kode kamar ya, L, kemudian tabel array ini F4, kolom indeks number 3, kemudian false. Oke, Ctrl copy paste. Oke, biaya inap ini sudah ya, kita VLOOKUP dan di kolom kedua dan ketiga. Selanjutnya biaya inap, lama inap kali dengan tarif per malam. Kali itu gimana? Jadi hanya ini aja, lama inap kali tarif per malam. Ini Ctrl copy paste. Supaya ini bagus formatnya, kita ganti format cell number, use separator, pakai separator koma, jadi kelihatan gitu digitnya. Ini 750.000, ini 4.500.000. Oke, sekarang biaya inap langsung gampang ya, hanya dikalikan saja. Kemudian diskon diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama inap lebih dari 5 hari, diskon 5%. Jadi sama seperti fungsi if sebelumnya, if logical test lama inap lebih dari 5 hari, value if true, diskon 5%, berarti 5%. Kalau tadi contoh kita sebelumnya itu value if true-nya adalah sebuah teks ya, lulus tidak lulus gitu ya. Nah, ini value if true-nya itu adalah perhitungan. Jadi kita langsung masukkan saja 5%, berarti ya 0,05 kali biaya inap. Else nggak ada diskon, berarti 0 gitu ya. Ada ya. Jadi ini coba diperhatikan lagi, if E7 lebih dari 5, lama inap lebih dari 5, koma
Berarti kalau lebih dari 5 ada diskon, berarti 0,05 kali G, yaitu biaya inap. Koma lagi 0, artinya nggak ada diskon. Dia ada diskon karena lama inapnya 6. Sekarang copy, paste. Nah, Anda bisa lihat. Ini formatnya kita buat lagi. Oke. Formatnya kita pakai. Nah, untuk yang 6 dan juga 7 dia ada diskon ya. Kalau yang kurang dari 5 yaitu 43 ini nggak ada diskon. Oke, misalkan ininya kita ubah 10 gitu. Tara. Nah, langsung dia muncul ada diskon ya, udah otomatis. Ini juga berubah nanti biaya inap ini, karena biaya inap kan lama nginap kali tarif ya. Kalau ini kita ubah 10, nah biaya inapnya juga berubah, kemudian di diskon juga langsung muncul. Kalau kita mau coba-coba di sini juga bisa. Ini kita ganti langsung berubah ekonomis, kemudian di sini juga berubah, ini berubah. Oke, tuh gunanya ya, gunanya kita membuat formula, maka dia akan mempermudah kita. Jadi formula ini bisa kita copy langsung ke bawah ya. Kalau ini database kita itu banyak, tidak hanya 5 saja, jadi yang belum diisi pun nanti misalkan kayak gini loh maksud saya. Oke, ini saya copy. Cara copy sheet itu gini, move for copy, create a copy, move to end. Nah, dia langsung berubah ini. Nah, misalkan maksud saya gini, delete. Nah, misalkan di sini kita udah punya template gitu loh, ada template gitu. Jadi ini belum ada customernya, belum ada dia kodenya, tapi kita bisa copy formulanya gitu. Dia NE karena di sini belum ada. Ctrl C. Jadi maksud saya anytime ada customer gitu, oh Ibu Dian, kemudian dia tinggal di kamar ini, nah dia langsung berubah nih, udah nginap 4 hari, nah gitu, dia otomatis gitu. Oke ya, jadi Anda bisa membuat template, nanti tinggal entry. Oke, selanjutnya jumlah bayar dicari dari biaya inap sama dengan biaya inap dikurangi diskon. Jadi inilah yang dibayarkan, kontrol copy paste, inilah yang dibayarkan. Oke, ya, untuk contoh VLOOKUP dan sedikit kasus, contoh kasus. Sampai di sini saya rasa jelas ya. Anda bisa coba-coba dan diperdalam dengan